Sejatinya kelelahan memang suatu hal yang sangat menyakitkan. Tapi yang namanya sepak bola, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Seperti halnya pohon yang kehilangan beberapa daunnya saat musim gugur. Timnas harus menerima kenyataan tersebut sebagai bagian dari siklus alami. Kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri. Dan inilah yang harus dilakukan timnas, wajib memperbaiki serta mencari tahu titik masalahnya. Evaluasi lagi-lagi menjadi titik terang yang harus diambil di keadaan yang sekarang. Sebagai pelatih, Kluivert masih belum menunjukkan pengambilan keputusan yang tepat, termasuk dalam urusan meracik strategi. Belum pas dengan karakteristik skuad Garuda, yang mana dinilai justru asistennya lebih pantas. Hal ini pun menimbulkan reaksi dari ex-pelatih timnas yang tengah nobar di Jakarta. Selain itu, media-media di luar negeri juga ikut menyoroti sebuah melencengnya strategi yang diterapkan. Lantas bagaimana strategi yang dimengerti oleh Alex Pastoor bahkan sejalan dengan STY? Serta seperti apa reaksi media-media Eropa? Berikut ini adalah jawabannya. Bermain di Sydney Stadium. Sejatinya skuad Garuda memandang ke depan dengan penuh optimis, mengingat adanya penambahan pemain baru serta pelatih yang dikelilingi oleh asisten-asisten hebat. Dan awalnya, optimis ini juga sangat membakar semangat supporter. Dan kalian bisa lihat sendiri tadi, Sydney Stadium memang benar-benar berubah jadi merah. Jika dilihat dari line up juga, hampir seluruh pemain yang diturunkan bermain di Eropa. Hal yang tentu saja membuat semuanya optimis. Mental pemain dibakar oleh puluhan ribu fans dari tribun. Namun kembali lagi, Australia lebih punya mentalitas sebagai tuan rumah, sekaligus sebagai tim yang sudah langganan Piala Dunia. Secara chemistry, skuad Garuda itu seperti orang yang habis amnesia. Tak banyak perubahan, tapi harus meriset sedikit taktiknya. Pada awalnya juga meyakinkan peluang lebih dulu didapatkan oleh Bang Jai. Bahkan mendapatkan penalti. Sayang, Cavendish belum bisa mengubahnya menjadi gol. Life is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call dreams we are designing. Time to stand up tall, time to look back. Ya, gak hanya secara mental saja yang terganggu. Setelah itu, taktik yang diterapkan Coach Patrick juga terlihat tak bekerja. Mungkin secara penguasaan bola jauh lebih tinggi, mencapai 60%. Dan ingatlah, ini bermain di kandang Australia, tim yang bertengger di peringkat 26 dunia. Namun sepertinya dari penguasaan bola inilah justru menjadi senjata makan tuan. Jika melihat era sebelumnya, bermain dengan penguasaan bola justru selalu kebingungan membelah pertahanan lawan. Hal ini kembali terjadi kan? Para penggawa timnas lebih luwes dalam memanfaatkan peluang, justru dari posisi serangan balik. Dan sama halnya seperti lawan Cina, kita selalu kecolongan gol dari sebuah kesalahan, dan kecolongan dari berbagai sisi. Maka dari itu, sudah pasti, kita harus menunggu evaluasi buat match selanjutnya, yang mana hal ini sudah pasti akan dilakukan. Ole cetak gol debut jadi sorotan ESPN. Walaupun harus babak belur dengan 5 gol, untungnya Ole masih membawa hiburan yang lumayan manis seperti kalian. Dengan mencetak sebuah gol dibuat dengan sebuah aksi yang memukau di depan mulut gawang Australia. Gol Ole ini bukan semata-mata gol mudah loh. Lihatlah bagaimana sentuhan pertama Ole yang mencari bola umpan dari Cavendish yang kurang pas. Namun tetap dicari oleh Ole dan pada akhirnya bek Australia kebingungan. Sehingga striker milik Oxford United itu dengan leluasa menjebloskan bola ke jaring tim Kanguru.
Ya, dari golnya Ole mendapatkan sebuah sorotan dari beberapa media di Belanda, layaknya Football Primer maupun ESPN. Tak salah memang, Mang Ole disorot karena dinilai cocok bermain untuk timnas. Terbukti ia juga beberapa kali memiliki peluang dan sangat terlihat masih haus gol di usianya yang masih gemilang. Bahkan tak jarang, saking semangatnya, Ole sampai turun ke belakang menjemput bola. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, new paths we create. Changes. Strategi Alex Pastor jauh lebih cocok jika dilihat dari sang pendahulu STY. Dalam strategi Patrick Kluivert di laga debutnya ini, semua pemain sangat bermain pressing dengan garis pertahanan tinggi yang sangat beresiko. Jika melihat komposisi pemain yang lebih menjanjikan dari skuad asuhan Popovic yang sedang pada cedera, memang wajar. Namun perlu diingat, para punggawa Garuda tidak terbiasa, apalagi mereka tak punya banyak waktu istirahat. Sehingga terlihat sekali tenaga mereka terkuras banyak karena pressing ketat sejak kick-off. Nah, kalau dilihat dari starting 11 dan strategi yang tinggi ini, sepertinya memang sebuah pengambilan keputusan dari Kluivert yang lebih dominan. Sebab, jika Alex Pastor sang ahli taktik punya track perjalanan sebagai pelatih dengan bermain agak lebih aman, dengan garis pertahanan rendah namun efektif. Secara formasi, Sir Alex juga sering bermain 3 back selama di Almere City. Hal yang sama yang sebenarnya bisa diteruskan, seperti saat era Sintayong. Lah, kenapa gitu, Min? Ya, sebab timnas Garuda masih terbiasa dengan itu, di mana strategi sebelumnya tentu saja sudah terprogram dalam otak para pemain. Hanya saja, mungkin Alex Pastor bisa lebih menyempurnakannya, menyesuaikan dengan lawan, mengingat secara pengalaman asisten 58 tahun ini juga sudah sangat kenyang di Eropa. Reaksi Sintayong nobar di Jakarta. Di laga debut era baru Patrick Kluivert, Sintayong ternyata tak melupakan mantan tim asuhannya begitu saja. Pelatih asal Korea Selatan ini tetap memberikan effort plus untuk timnas Indonesia. Beliau masih sering bolak-balik Korsel Indo dalam beberapa waktu terakhir. Dan selama matchday Maret, diketahui akan berada di sini terus, bahkan sempat war takjil, termasuk nanti akan ke Tribun GBK saat timnas menjamu Bahrain. Namun di laga away, tentu nobar adalah pilihan yang tepat. Namun betapa nggak menyangkanya beliau melihat permainan timnas yang begini, serta hasilnya yang lebih parah dari zamannya. Terlihat bagaimana ia sedih saat nobar di area Gelora Bung Karno, Jakarta. Raut wajahnya sudah menggambarkan bagaimana perasaan yang dirasakan melihat timnas masih belum meyakinkan secara permainan. Ya, tapi terlepas dari apapun, semua masih terbuka. Asa untuk meloloskan diri dari Grup C masih ada. Namun, mungkin jalurnya sudah berbeda dengan melanjutkannya ke round 4 kemudian playoff. So, masih optimis gak nih buat ngawal timnas menuju Piala Dunia? Terutama buat nyambut Bahrain. The crowd, don't let them surround me, gonna speak